Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alifia, Alma, Amelia, Azahra, Dais, Destia, Dina, Elsa, Pina, Hanifah, Naila, Naila Rahma, kemudian Neiza, Nopi, Nurdini, Nuri, Ria, Riana, Rike, Risma, Santi, Selvi. Sebelum ke materi hari ini, ya, karena materi hari ini baru, ya, kemarin kita sudah sampai pembuatan kartu utang dan piutang, ya. Nah, untuk materi hari ini, mungkin kalian menganggapnya bahwa materi hari ini itu sebagai tantangan, ya. Biasanya kalau materi sebelumnya kan sudah paham, tapi ketika kalian dikasih materi baru, biasanya semua siswa itu menganggapnya tantangan baru. Jadi ketika ada materi baru, ya ibu juga mengerti situasi kondisi kalian, ya. Ketika menerima materi baru, tapi materi ini, setiap materi baru yang ibu sampaikan itu nanti akan berguna di masa mendatang. Nanti ketika kalian PKL, itu ketika kalian ditugaskan untuk di bagian komputer menginput, kemudian membuat di Excel. Terus kalau tidak di PKL, mungkin kedepannya ada yang hese ketika materi yang baru, udah hese bu, abimah gampang lupa dan lain sebagainya. Insya Allah sedikit demi sedikit, walaupun materi yang masuk itu sedikit, nanti bermanfaat di kemudian hari. Jadi ketika ada materi baru, jangan banyak mengeluh, ya. Boleh mengeluh tapi sambil dikerjakan, oke? Kalau yang tidak mengerti boleh bertanya, bu saya tidak mengerti di sini, bu saya kurang paham, bu Kirtina, naon dan lain sebagainya. Enggak, tinggal bicara ke ibu, ya. Soalnya ketika ibu penyampaian materi, ibu tahu semua karakteristik kalian, tapi kan ketika penyampaian itu, ketika tidak ada yang berbicara, komplain, ibu kan tidak tahu, ya, mana yang sudah mengerti dan yang belum. Nah, tapi sebelum ke materi selanjutnya, ibu akan melakukan dulu persepsi, yaitu tentang pembuatan kartu perlengkapan, kartu piutang, kartu barang dagangan, kemudian ada kartu utang dan input saldo. Nah, untuk pembuatan kartu piutang, nanti Pak, menu apa yang digunakan untuk pembuatan kartu piutang? Silakan boleh berdiri.
Nah, ini mengingatkan kembali ya. Terus kemudian diisi, kemudian pilih. Jadi untuk pembuatan kartu piutang, menu yang digunakan adalah menu file. Kemudian pilih setelah itu kemudian pilih New. ya. Kemudian silakan tinggal diisi data perusahaan, alamat dan lain sebagainya sama syarat pembayaran. Nah, itu cara membuat kartu piutang. Kemudian untuk menginput saldonya, Dakis, silakan. Kira-kira menu apa yang digunakan dalam menginput saldo piutang? Silakan, menu apa? Baik. Nurdini, silakan dibantu. Silakan berdiri. Setelah salah silakan tinggal menjawab saja. Menunya biasanya kan ada di atas ya, untuk input saldo. Ya, silakan. Yang pertama pilih input saldo, setup, terus balance, customer. Nah, itu membuat kartu perlengkapan dan barang dagangan. Cindy, silakan. Menu yang digunakan untuk menginput kartu perlengkapan dan barang dagangan. Ya. Ya. Yang pertama klik inventory, kemudian klik item list. Kemudian nanti diisi datanya, perlengkapannya apa, kemudian saldo yang sudah tertera sesuai dengan kebijakan atau yang di soal perusahaan. Ya. Digunakan dalam penginputan item jasa. Akun yang digunakan dalam pembuatan item jasa. Silakan Pipi. Akunnya saja ya yang digunakan dalam pembuatan kartu item jasa. Silakan. Akun apa aja? Akun apa? Nama akun itu banyak ya. Kalau misalkan perlengkapan berarti kita pembuatan kartu peralatan berarti kita menggunakan akun equipment. Kalau item jasa berarti akun yang digunakannya akun apa? Jasa. Pendapatan jasa. Service revenue. Ya. Service revenue atau service income. Jadi kalian harus tahu. Sekarang kita ke materi selanjutnya. Maaf ya, ada ibunya balik pilek. Nah, untuk materi selanjutnya masih di tujuan pembelajaran 5.1 memahami program komputer akuntansi pada perusahaan. Nah, tujuan pembelajaran ini dari mulai bukti data awal sampai kita masih di soalnya 2 KD, jadi yang penyesuaian sama yang backup file itu 5.2. Kalau yang
2.1. Nah, ini indikatornya. Jadi yang pertama, setiap pertemuannya beda-beda ya indikatornya. Kalau kemarin kita pembuatan kartu piutang, utang, perlengkapan dan item jasa dan barang dagangan. Kalau sekarang kita mengentry transaksi pembelian. Ya. Kalau manualnya sudah, yang transaksi pembelian sudah, jurnal pembelian sudah, jurnal sudah, pembelian, pembelian tunai, pembelian kredit, tapi beliau mau ditaruh sendiri, ya, itu kalian mah ada dia. Kalau penjualan secara kredit berarti menimbulkan Nah, nanti untuk pembelian ini ada berbagai macam. Selain tunai, ada tunai yang biasa, ada tunai dengan potongan, ada pembelian kredit, kemudian pembelian kredit dengan potongan dan tanpa potongan. Persepsi, ya tadi sudah persepsi? Sudah. Mau lagi persepsi? Tidak. Kalau tidak berarti kita langsung ke asesmen awal. Kemudian untuk asesmen awal, link kuisnya ibu kirim di grup, ya. Kemudian nanti kalian kerjakan, ya. Kalau sudah selesai, boleh nanti sambil baca yang lain, materi yang baru. Yang baru masuk, baru berapa orang? Baru 11 orang. Itu poinnya. Jadi satu soal poin. Jadi kalau misalkan poinnya 1 berarti yang benar 1. Sudah mengerjakan asesmen awal, nilainya sudah tahu, sudah lihat, ya. Untuk selanjutnya, karena dari berdasarkan asesmen awal dilaksanakan, sudah tahu nilainya? Sudah. Nah, kemudian selanjutnya kita akan ke materi baru, tapi sebelumnya karena berdasarkan asesmen awal ada nilainya yang sesuai, ada yang masih di bawah, makanya ibu gabung ya untuk nilainya sudah sesuai sama yang pasti kurang sesuai, ibu gabung ya. Jadi untuk kelompoknya ibu tidak berkelompok secara bajakan karena mengingat ini di lab susah ya untuk mengatur komputer dan lain sebagainya, makanya berkelompoknya berdiskusinya kita satu bangku 2 orang ya. Jadi berdiskusinya silakan satu bangku berarti 2 orang 2 orang. Nah, berikut ini daftar nama yang ibu share untuk ini untuk tempat duduk kalian. Silakan duduknya ya, kelihatan belakang ya. Silakan duduknya boleh pindah sesuai nama-nama tersebut. Silakan. Untuk ganti duduknya sesuai kepengurusan. Silakan duduk di tempat yang sudah ditentukan. Nanti kalian silakan diskusinya
sama teman sebangku ya. Jadi ketika berdiskusi ulang video itu ya, ada temannya yang di samping silakan diskusi. Bagi yang satu orang ya yang tidak ada temannya boleh silakan gabung ke belakang ya. Jadi untuk cara misalkan tutorialnya seperti apa, cara pengerjaannya seperti apa, transaksinya nanti transaksi dan analitis apa saja, nanti silakan gabung. Nanti ada yang 3, ada yang 2 ya. Silakan satu bangku berdua, berarti yang tidak satu bangku berarti tidak boleh berdiskusi di lain tempat ya. Jangan sampai dari sini nanti lari ke sana, dari sini lari ke sana ya. Yang satu bangkunya tidak 2 orang berarti bisa gabung ke bangku ya belakang. Diskusi, Ibu mau mengingatkan kembali mengenai kesepakatan kelas yang pernah kita buat pertemuan pertama ya. Jadi nanti sebelum diskusi, jadi ketika nanti pas diskusi tidak ada pertanyaan, Bu, saya mah seperti ini, Bu, harusnya seperti ini, karena kita sudah pernah membuat kesepakatan kelas. Dan kesepakatan kelas itu kan dibuat antara Ibu sama kalian semua ya, jadi sudah fix ya. Nah, guru ya. Nah, untuk sekarang karena Ibu masih menggunakan handphone kalian dalam pembelajaran, berarti masih boleh menggunakan HP. Dengan catatan tidak boleh membuka selain materi yang diinstruksikan ya. Oke. Kemudian masuk kelas sesuai jadwal proses pembelajaran paling lambat 15 menit setelah mulai masuk dimulai. Ketika ada yang lebih dari 15 itu sampai masuk ke poin, tapi kalau kurang dari 15 itu masih aman ya, karena pembelajaran dimulai 15 menit sebelum pembelajaran. Nah, untuk pengumpulan tugas nanti ada instruksi untuk diskusi ya, berarti nanti pengumpulan tugas dikumpulkan sesuai instruksi Ibu. Mereka untuk mencatat, tapi hal-hal yang penting, berarti selain pembelajaran Ibu tidak boleh mencatat atau mengerjakan pekerjaan. Jadi masih ingat ya. Jadi ketika nanti pas proses pembelajaran Ibu tidak perlu banyak bicara ya, kudu menasihati dan lain sebagainya karena sudah sesuai dengan kesepakatan. Nah, terus kemudian dilarang makan di lab. Tidak ada yang makan ya. Nanti kalau misalkan ada yang lapar, nggak kuat, boleh izin keluar. Kemudian penerapan KTGH yang di depan kalian apa? Komputer. Berarti sudah tahu ya, hal-hal yang tidak diperbolehkan di atas meja. Seperti air berarti simpan di bawah. Kemudian tidak tidur selama proses pembelajaran. Penerapan sopan santun selama proses pembelajaran. Dijaga ya. Terus menjauhi tindakan bullying. Di sini tidak ada ya bullying. Tidak. Karena di sini semuanya keluarga ya. Jadi agamnya semuanya maupun yang usianya di bawah maupun di atas saling menghargai seperti keluarga ya. Kemudian bersedia dan siap bila sewaktu-waktu ditunjuk. Ketika nanti Ibu misalkan tunjuk, berarti tidak ada yang mengeluh ya, tidak ada yang komen ya. Ibu menyuruh si A, si B, si C, berarti aman ya. Itu kesepakatan kelas yang pernah dibuat ya.
Nah, untuk selanjutnya karena kesepakatannya sudah ingat ya, Ibu udah ingatkan kembali. Jadi ketika nanti pas proses diskusi atau praktek dan lain sebagainya, berarti kita sesuai dengan kesepakatan ini. Untuk materinya itu mengenai tadi, ya, kan boleh digunakan, tapi tidak boleh membuka hal-hal yang di luar materi. Nah, untuk instruksinya sesuai atau lupa atau tidak bisa ketika membaca bahan ajar, Musayama ketik. Jadi untuk LKPD-nya Ibu tidak di print ya, karena sudah sesuai dengan di buku paket kalian. Jadi dia tidak menghabiskan kertas ya. Jadi makanya silakan untuk LKPD-nya Ibu tidak di print. Silakan lihat di halaman 74 dan 91. 74 itu banyak terdapat transaksi pembelian baik tunai ataupun kredit, kemudian ada pembayaran utang di halaman 91. Nah, nanti kalian analisis bukti transaksi tersebut ya. Jadi misalkan bukti transaksi yang pertama pembelian tunai, silakan analisis berpengaruhnya terhadap apa saja, kemudian nanti akun yang terlibatnya apa saja, menu yang digunakan untuk mengentry-nya apa saja. Nah, setelah itu, setelah diskusi dengan teman kalian, silakan nanti praktekkan di Mayom, ya. Silakan nanti di upload di Drive Ibu atau bisa dikirim ke Gmail. Belum sekarang nanti kalau sudah beres. Ya. Nah, untuk sekarang silakan buka aplikasi Mayomnya. Ibu akan menerangkan sedikit mengenai menu yang nanti kenapa bukannya mati. Silakan dibuka dulu Mayomnya, kemudian pilih file yang pernah dibuat ya. Silakan untuk membuka filenya yang tempatnya saja dulu ya. Jadi nunggu samping dulu ya. Kita kursinya. Gunakan pada pengentrian transaksi pembelian. Silakan dibuka. Nah, berarti namun yang belum di bab 6 masih di bab 4 ataupun 3, berarti silakan buka aja dulu atau kopikan dulu ke bab 6. Terus kayak dibukanya di bab 6. Buka file yang KB-nya paling besar. Terus kita akan mengentry transaksi pembelian. Nah, kalau kemarin kita menggunakan card file untuk pembuatan kartu apa? Sama kartu utang sama card file. Menu card file kemarin digunakan untuk pembuatan kartu dan kartu inventory jasa. Mana suaranya? Ada? Suara ibu terdengar di belakang? Di sini ada menu account, banking, sales, time, purchase, payroll, inventory sama card. Karena pembelian berarti menu yang digunakan yaitu menu purchase. Oke. Kemudian pilih enter purchase. Kalau
menjual kepada Strawberry Salon and Spa. Dari mana? Si Strawberry Salon and Spa membeli barang si mana? Silakan silakan diklik ganti dengan COD. COD itu apa? COD biasa masuk COD bigas one. Cash on delivery. Berarti secara tunai ya, bukan kredit. Itu sama dengan kredit, berarti pembeliannya tidak dibayar secara langsung. Ya. Kalau COD langsung, kalau kalian lanjut udah lanjut lagi sales inklusif itu tidak boleh di oke, ingat ya, tidak boleh dicek. Kemudian silakan isi datanya untuk purchase, silakan isikan. Yang kartu utang silahkan dibuka lagi setup, balance, supplier, soalnya kalian yang 2013 jadi 2012. Setup, balance. Jangan mulai duduk dulu. Untuk praktek hari ini sudah beres semuanya ya? Sudah. Nah, untuk hasil tadi diskusi sama pengerjaan prakteknya, silakan boleh dikirim ke Gmail Ibu ya. Berarti per orang silakan kirimkan hasilnya ke Gmail. Kemudian sebelum ke asesmen akhir, kita bersama-sama menyimpulkan materi yang tadi kita praktekkan atau yang sudah kalian diskusikan dan praktekkan. Yang pertama itu cara menginput transaksi pembelian. Oke. Berarti menu yang digunakan menu apa? Kemudian setelah purchase pilih kemudian pilih nama, kemudian isi nama barang, kuantitas barang, dan jumlah barang sama jumlah keseluruhan. Kemudian nanti diklik apa? Sebelum direcord kemudian di itu cara menginput transaksi pembelian. Kemudian cara menginput transaksi pembayaran utang. Pilih menu apa? Cash, kemudian Bill, kemudian masukkan nama supplier, kemudian pilih akun yang digunakan untuk pembayaran. Kemudian isi tanggal, nomor cek, sama ya jumlah. Itu materi yang dipraktekkan tadi atau dibahas tadi. Sudah pembelajaran, sudah diskusi. Gimana perasaannya? Capek? Capek. Tapi bisa kan? Bisa.
komputer itu tutorial ya, jadi banyak tahapan-tahapan yang harus dihafal atau diingat, beda sama materi ya. Tapi mending teori apa mending praktek? Praktek. Berarti mending mana? Mending pembelajaran materi atau mending praktek? Praktek. Karena lebih mengerti dibanding teori. Soalnya kalau teori kan cuma dijelasinnya juga praktek, jadi bingung kalau ya, kalau praktek mah langsung kita praktek langsung ya, terjun langsung mempraktekannya. Terus apa selama proses pembelajaran apa yang masih kurang dipahami? Boleh dari siapa kira-kira? Penyampaian materi ibu sesuai tidak? Sesuai. Terus tutorial yang dibikin dilihat tidak? Sudah sesuai tidak? Ada yang menarik tidak? Apa yang menarik? Terus yang tidak menariknya bagian mana? Banyak kesalahan. Oke. Kalau banyak kesalahan berarti karena apa? Kurang materi yang tidak dimengerti atau yang belum dimengerti ada tidak? Yang tadi yang dua, yang mengentry transaksi pembelian sama pembayaran utang. Ada yang tidak dipahami yang kedua itu? Cara-caranya, langkah-langkahnya? sudah paham ibu, tapi mungkin masih sedikit bingung sama tahapan-tahapannya, karena mungkin baru pertama kali ya. Soalnya kalau tadi ibu kalau praktek itu kan banyak mengulang ya, harus banyak mengulang. Jadi kalau sekali dua kali ya pada saat itu memang ingat, cuman mungkin untuk prakteknya bisa nanti dilanjutkan di rumah yang punya laptop. Kemudian kalau yang ini belum mengerti atau misalkan di luar jam boleh yang bu abimah tengah aku ke iena, terus iena arah makaman dan lain sebagainya ya. Terus pertemuan berikutnya nanti ya, untuk minggu berikutnya berarti tentang entry transaksi penjualan dan pelunasan utang ya. Nah itu untuk materi berikutnya. Kalau sekarang sampai materi mengentry pembelian dan pembayaran utang. Selanjutnya silakan untuk asesmen akhir, linknya sudah ibu kirim di grup. Silakan boleh dibuka dan boleh dikerjakan. Sudah selesai? Untuk asesmen akhirnya ini bisa dilihat ya, mana yang sudah semuanya benar ya. Ada yang salah 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Ya. Jadi di layar HP kalian bisa dilihat juga kesalahannya berapa, kesalahannya yang mana. Jadi nanti bisa diperbaiki ya. Tanya dulu untuk refleksi. Untuk pembelajaran hari ini, sebutkan hal-hal positif yang ada selama proses pembelajaran. Boleh satu orang satu. Ya maksudnya dibahas ya. Tidak semua 34 semuanya bilang, perwakilan ya.
apa? Kita akan menyerah karena kita praktik tidak menggunakan waktu bisa sampai 29. Ya. Yang pertama ini berarti dari yang diberikan materi itu bisa termasuk tantangan ya, tantangan. Tapi dengan adanya tantangan kalian bisa belajar lebih giat Kak. Ya, jadi rasa penasarannya muncul. Terus apa lagi hal positif yang terjadi selama pelajaran? Menjadi mengetahui mengenai proses transaksi pembelian. Ya, menambahnya ilmu pengetahuan. Terus apa lagi? Terus hal-hal negatifnya ada tidak untuk perbaikan ke depannya? Selama proses pembelajaran dari awal sampai akhir, ada nggak yang perlu nanti Ibu perbaiki? Penyampaian materi, terus praktek, saya tuh udah. Oke. Ada saran buat pembelajaran berikutnya? Ada saran tidak? Kira-kira apa? Boleh sarannya? Pertemuan berikutnya tadi sudah disampaikan bahwa minggu depan itu pembelajaran materi mengenai entry, transaksi, penjualan dan pelunasan piutang. Sebelum diakhiri ada yang ditanyakan